Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Halo Palembang? Tentunya di pagi yang cerah ini Cak biasa kita hadir setiap pagi dari jam 9 sampai dengan jam 10 cuma di Pak TV. Memang punya kita. Apa kabar? Untuk semangat pagi ini sudah sarapan? Apa menu sarapan kita pagi ini? Karena ada sedikit waktu yang santai olahraga dulu. Iya. Ya. Cantik tidak Cak Didi? Cak Tiara nih, astagfirullahaladzim. Iya, bukan ini nih. Apa butuh pengakuan. Ya, dan Cak biasa pemirsa setiap hari Selasa dan juga Kamis kita ketemu sama Didi Valdian dan juga Altiara Putri. Nah, hari ini hari ini kita pergi kemana Cak itu ya? Karena kita bakal ngebahas tentang tema kita berangkat umroh sesuai tuntutan Al-Qur'an dan juga sunnah bersama dengan PT Sriwijaya Mega Wisata. Betul. Kita sudah tahu pemirsa dari zaman dulu angkatan orang tua kita atau juga angkatan kita yang baru tahu ini, yang kaum milenial sudah tahu Mega Wisata. Nah, untuk itu kita hadirkan. Ini ada dua narasumber kita, ada yang terhormat Buya Raden Muhammad Hendri Rifai Hamzah selaku Development Manager Mega Wisata dan Ibu Salwati Direktur Utama Mega Wisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Buya dan wabarakatuh. Umi. Iya, kita manggilnya Buya dan Umi. Iya. Oke, apa kabar Buya Umi? Alhamdulillah khair. Iya, ini kok bawa Madinah ini nih, Iya, bawa Mekah. bawa Zam-Zam Tower ini. yang pintu 73 Umi. Iya. Iya, WC. Astagfirullahaladzim. Tapi sebenarnya hotel yang banyak bagus ya memang di WC sebelah WC 3 ya. Iya, benar. Itu yang bagus ya. Tapi pemirsa yang ada di rumah pasti kalau di Palembang lewat di Jalan Jenderal Sudirman, itu ya pasti tahu Mega Wisata. Pasti. Sering nih yang nyingok, apalagi lagi sore macet. Nah, itu. Umi, boleh kita sedikit bicara soal sejarah dari Mega Wisata. Kalau dari zaman-zaman kita bujang dulu, bujang gadis dulu, pernah ada tour, travel, terus juga pernah ada gathering bersama Mega Wisata, mesen tiket dari yang manual sampai sekarang online. Mega Wisata. Boleh sejarah sedikit Umi? Alhamdulillah sampai sekarang kami masih bisa survive. Memang berproses dari Biro Perjalanan Wisata, di mana kami memang masih banyak menghandle, tapi sampai sekarang juga Cak Didi kita masih dapat menghandle itu ya, dari korporat, gathering, team building dan lain-lain. Itu masih kita handle. Ticketing juga menjadi salah satu project terbesar kami juga yang ada di Sriwijaya Mega Wisata. Tapi dengan berkembangnya waktu, di mana umroh ini menjadi suatu yang luar biasa perkembangannya, akhirnya kami bermanuver untuk memperoleh izin umroh awalnya, kemudian kami melengkapi kembali dengan izin haji, dan kemudian lagi kami melengkapi lagi sebagai provider visa. Jadi alhamdulillah dengan proses itu hingga sekarang kami one stop shopping untuk masyarakat Sumatera Selatan. Betul. Ini dari tahun berapa Buya kita nih Buya untuk urusan umroh dan haji? Umroh kita startnya dari tahun 2016 izin keluar. Izin keluar 2016 izin keluar ya. Tapi kita proses sebelumnya sudah kita mulai. Oke. Jadi alhamdulillah setelah izin keluar maka kita lebih yakin lagi. Bismillah. Bahwa kita bisa memberangkatkan jemaah umroh yang selama ini mungkin bermacam-macam tempat ngambilnya. Nah, sekarang bisa ke Mega Wisata seperti yang dibilang tadi, one stop shopping. Oke, one stop shopping. Karena kita tahu ini Buya dan Umi ke Biro Perjalanan untuk umroh dan haji di Palembang ini sudah banyak sekali. Nah, yang membuat kita beda apa ini Umi dari yang lainnya? Dari 2016 setelah izin kita keluar, kami sudah concern. Kami ingin ibadah ini benar-benar yang tadinya tidak cuma ikut-ikutan. Karena kami merasakan juga sebelum kami mengelola Biro Perjalanan Umroh dan Haji, kami seperti saat manasik itu tidak diberikan pendalaman bahwa ini ibadah. Kesana itu harus membawa ilmu, harus membawa bekal gitu. Karena walaupun ini panggilan, memang Allah mudahkan dengan cara apa saja, tapi sekalipun kita diberikan zero rupiah dari Allah ataupun berlipat-lipat dari Allah yang harus kita keluarkan, tetap saja kita harus bawa ilmu, kita harus bawa bekal.
Nah, untuk itu 2016 izin kami keluar, kami harus concern bahwa jamaah memang harus dibekali dengan prinsip kami harus kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Nah, oke. Kalau ngomongin masalah tuntunan Al-Quran dan Sunnah, ini seperti apa nih, Buya, untuk tuntunan umroh dan haji itu tadi? Ya. Dalam beribadah memang kita diharuskan dengan ilmu. Tidak hanya ikut-ikutan. Tidak hanya melihat bahwa ibadah itu bagus, akhirnya kita ikut. Oke. Maka terkhusus dalam ibadah yang besar ini, haji dan umroh, karena kita tahu bahwa Rasulullah itu telah mengajarkan dari hal yang terkecil sampai yang terbesar. Maka apalagi ibadah umroh ataupun haji. Iya. Nah, maka kita di sini kita mulai melatih jemaah yang akan beribadah umroh. Itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, tidak dikurangi dan tidak dilebihkan. Karena Rasulullah pun memerintahkan kita untuk mengikuti manasik beliau. Iya. Bagaimana tata cara ibadah haji dan umroh sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Dan Alhamdulillah, semenjak kita terapkan ini di perusahaan kita, banyak jemaah yang merasakan bahwa, oh ini loh yang sebenarnya. Karena ibadah ini punya tanggung jawab. Tidak hanya dunia, tapi akhirat juga akan dipertanggungjawabkan. Ibadah ini tidak hanya terlihat manis saja yang kita lihat, ternyata ibadah ini tertolak, dan itu yang kita tidak mau. Kita berusaha, namanya ibadah, kita berusaha bagaimana ibadah ini bisa diterima oleh Allah. Maka yang terbaik dalam beribadah adalah sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, tidak dikurangi dan tidak dilebihkan, insya Allah. Masya Allah. Emang Buya ada yang tidak sesuai dengan sunnah ya? Ya, dalam hal ini mungkin Secara praktek nanti secara akan praktek terlihat nanti ya, bisa terlihat lah ya. saat kita berada Praktek, di kedua tanah jadi suci. mungkin nanti akan bisa dilihat bagaimana beribadah Iya. mereka yang kadang kita sendiri kaget gitu kan ya. Tapi dalam hal ini semua orang punya prinsip masing-masing. Tapi di Mega Wisata prinsip kita cuma satu, sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Dan ini yang harus kami tegakkan dalam beribadah haji dan umroh, insya Allah. Oke, seperti itu. Umroh. Ini kemarin Buya sama Umi ngajak Doni umroh, susahnya sibuk. Duniawi. Nah, itu dia pemirsa, harus ingat juga akhirat. Sesuai sunnah ya, Tapi Buya ya. Umi bener ya, Umi berdasarkan pengalaman juga, pengalaman pribadi, pengalaman teman-teman dan keluarga. Ketika kita umroh sekali, pas sampai di sana, kita melakukan umroh mungkin 9 hari, 12 hari, 14 hari, seperti itu. Pas kita balik ke tanah air, waduh kok rasa kangennya itu, rindunya itu sangat cepat sekali. Gimana Umi komentarnya? Iya, karena kalau kita sudah berada di sana, euforianya tuh sudah berbeda. Di sini Indonesia azan berbunyi, kadang selesai belum mau bergerak. Tapi saat di sana beribu-ribu manusia itu seluruh dunia azan belum berbunyi. Tapi kita sudah mencari posisi di mana kita harus sholat. Jangan sampai kita tidak mendapat tempat untuk sholat. Betul. Jadi terus yang perlu diingat adalah pahala yang kita dapat di sana. Ya, pahala yang kita dapat di sana itu sangat berbeda jauh dengan apa yang ada di tanah air. Dari manapun, masjid seluruh dunia, hanya 2 yang kita bisa dapat pahala yang luar biasa. Masjidil Haram dan Masjidil Madinah. Masjidil Rasul ya. Jadi itu yang membuat kita rindu. Selalu kita rindu karena di situ berlomba-lomba orang beribadah. Berlomba-lomba orang menghabiskan waktu untuk membaca Al-Quran. Dan lepaskanlah semua kegiatan dunia kita yang tadinya sibuk berbisnis atau apa. Di sana itu tempatnya tempat-tempat yang memang kita manfaatkan waktu karena tidak banyak waktu, hanya 9 hari. Mungkin ada yang ngambil paket 16 hari atau 40 hari, tapi itu kan sangat sedikit 40 hari. Apalagi yang kita suka keluarkan di Mega itu rata-rata 9 hari paketnya. 9 hari dengan durasi yang hanya bisa 7 hari murni kita berada di 2 tanah suci, karena 2 hari kita potong untuk pergi dan pulang. Umi, tadi aku dengar ada kata paket ini, Buya. Kira-kira Buya, kita dalam 1 tahun 12 bulan, apakah Mega Wisata ini memang ada jadwal, ada jatah dan lain sebagainya untuk 1 bulan itu 2 kali atau 3 kali atau sebulan 1 kali? Gimana Buya? Ya, sebenarnya kalau untuk paket selama belum masuk
musim haji, itu umroh diperbolehkan. Ya. Ya. Jadi di Mega Wisata kita selalu membuat paket dengan mempersiapkan dulu armada. Untuk itulah maka PT Surya Mega Wisata ini menggandeng sebuah maskapai ya Mi ya. Ya. Untuk kita memastikan bahwa seatnya itu tersedia. Ketersediaan seat. Jadi misal untuk keberangkatan Oktober kita sudah siapin seatnya. Ya. Jadi di tanggal 19 ini kita akan berangkat. Itu sudah seatnya sudah ada, tinggal jemaahnya saja yang silakan mendaftar untuk memenuhi seat tersebut. Betul. Dan paket-paket selanjutnya pun demikian. Nah, sampailah nanti di musim haji kita istirahat. Ya. Nah, setelah itu baru kita lanjut lagi. Nah, mudah-mudahan selama setiap musim yang kita paket yang kita siapkan ini, mudah-mudahan Allah mudahkan. Ya, mudah-mudahan COVID nggak ngambung lagi gitu. Seperti itu, ya. Insyaallah. Karena kangen dia nih Buya ya, waktu Iya. Covid kemarin pengen ke Mekah, Madinah. Betul. Buya, ini sebelum kita berangkat, kalau jemaah Mega Wisata tuh ada cak manasiknya ada dijelaskan cak itu tentang Ada. di Madinah atau Mekah. Nah, ini tadi balik ke prinsip kita tadi bahwa semua ibadah, apalagi ibadah yang ini besar, harus dengan ilmu. Ya. Ya. Jadi setiap jemaah umroh PT Surya Mega Wisata selalu kita bekali dengan manasik. Dan manasik ini diisi itu oleh asatis sunnah ya dalam hal ini yang ada di Palembang. Oke. Mereka yang mumpuni dalam ilmu dan tahu bagaimana memberikan ilmu tersebut kepada calon-calon tamu Allah, sehingga calon-calon tamu Allah ini merasa nyaman beribadah sesuai dengan Quran dan Sunnah Rasulullah. Jadi dimulai dari pemantapan niat, praktek teori dan praktek, sampai hal-hal yang berhubungan dengan peribadahan selama di dua tanah suci. Dan ini kita bekali jemaah. Jadi alhamdulillah selama ini jemaah selalu terbekali itu. Maka Mega Wisata kalau ada jemaahnya yang nggak ikut manasik, Private ya Bu ya. kita haruskan private. Oh iya, Wah, contohnya saya kemarin. Contohnya saya juga Bu ya. Dasar private. sibuk dunia. Tapi bener loh pemirsa Halo Palembang, Altiara sebentar lagi bakal umroh dengan Mega Wisata. Betul. Didi juga sudah beberapa kali sama Mega Wisata. Kalau sudah beberapa kali, itu artinya dak kate catatan, dak kate PR. Betul. Oh, ya, gitu. Itu dia yang Umi, paling penting. kalau soal dari keluarga ataupun juga mungkin ada satu organisasi yang pengen private umroh, itu bisa ya Umi? Bisa. Jadi kalau private itu justru kelebihannya anytime, kapan mereka punya waktu, Ya. speknya hotel apa yang mereka inginkan, dari maskapai yang mereka inginkan, Betul. bahkan durasi yang biasanya mungkin mau 9, bahkan kalaupun mau yang 7 hari pun sebenarnya nggak masalah. Jadi kalau misalnya dia mau ambil inti ibadah, karena namanya private ya, Ya. itu oke. Bahkan kami ada permintaan di salah satu couple di Palembang itu malah minta mau sewa 1 jet pribadi. Wih, siapa tuh couple-nya tuh? Tadinya sudah pernah ikut kita, tapi dia pakai business class, hanya berdua. Itu pun dia tanggalnya tuh, Umi nanti ya, saya belum pas nih tanggal ini. Itu pun saya cuma dikasih waktu nggak sampai 1 minggu dia minta itu. Jadi saya mesti apply visa, cari tiket dan lain-lain. Jadi dia, nah sudah selesai dia oke, kemudian dia merasa nyaman dengan kita di private, diprotek sama tim kita sampai di sana pun udah dihandle secara private. Kemudian dia sudah punya rencana selanjutnya itu mau pakai jet pribadi. Itu pun saya lagi arrange, cuman dia belum kasih saya waktu. Umi, pokoknya saya sudah tahu harganya. Nanti kalau sudah waktunya pas, kemudian jet private-nya bisa, cuma saya sudah kasih tahu jet private nih karena kondisinya kecil, pasti akan banyak transit. Oh, ternyata. Akan banyak transit, saya bilang gitu. Karena semua kan rata-rata mereka yang nggak seperti Max 8 yang bisa cuma 1 kali transit di Tripendum isi bahan bakar. Kalau jet private agak sulit karena dia akan banyak kali dia untuk transit. Oke. Dan harganya pasti jauh lebih besar. Pastilah ratusan Umi. Lebih ratusan. Lebih Cak haji ratusan. dong, Umi. Lebih Nih ratusan. kalau Lebih dari jet haji. ada di rumah sih kok nganggur ini Bu ya? Jet Iya, pribadi. di rumah juga ada. Ada ya. Punya anak. Iya benar. Nah, kita sekarang ini Buya atau Umi juga boleh jawab. Kita sekarang ini berbicara soal harga. Oke, ya ada rupa ada harga. Tapi yang kita pantau di sini adalah dari beberapa biro perjalanan
umroh ataupun haji harganya berbeda-beda. Iya. Mungkin di high season juga berbeda-beda. Pasti kita tahu harga tiket mahal. Atau ketika menjelang Ramadan mahal. Atau ketika menjelang musim dingin mahal. Atau seperti apa harganya, Buya? Tergantung apa tuh Buya dan juga Umi? Atau Umi? Boleh ya. Kalau untuk harga sebenarnya kita gini caranya. Kalau kami sih menyikapinya gini. Kalau kita bicara high season itu udah nggak bisa ditawar deh. Satu akhir tahun itu high season. Tiket hotel pisah udah naik. Iya. Ramadan sama seperti Syawal sudah menjadi tren terbaru. Iya. Apalagi Sumsel tahun kemarin tuh Syawal tuh luar biasa. Ini Syawal bro Umi? Belum. Belum. Syawal itu sayang nanti habis Idul Habis Fitri. Ramadan. Itulah iya. Umi yang pernah mendalami Islam nih Umi. Insya Allah dimudahkan. Masya Allah. Nah, kalau untuk Astagfirullahaladzim. Kalau untuk lagi low, nah kita buka ada beberapa tanggal-tanggal yang memang kondisinya itu sebenarnya low, tapi kita harus push. Harga mega itu rata-rata biasa dibanderol di 30 ke atas. Iya. Tapi kita coba main kita mainkan di harga 27, 26 hingga 28. Pernah kemarin kita buka 28, potong cashback jadi cuma bayar di 26. Wow. Tapi fasilitas insya Allah tidak meragukan juga. Karena apa? Walaupun hotelnya bintang 3, kami selektif. Karena tim kami memang standby di sana. Iya. Yang sebelum kami menggunakan hotel tersebut, tim kami pasti sudah akan mengecek. Dan kami tidak mengikuti ala-ala. Misalnya travel itu ikut itu Umi harganya segini Iya, hotelnya. Tidak. ikutan. Kita nggak cuma langsung oh itu udah kita pakai hotel itu, enggak. Jadi tim saya kami turunkan, Cek si Buya dulu. punya tim, cek dulu, tongkrongin sampai ruang makannya, masukin semua standby 21 hari, tim kita ada di situ. Baik, Umi. Tahan Masya dulu, Umi. Allah. Ya. Tahan dulu Tahan Umi, dulu, karena nanti kita banyak bakal yang nak ditanya iya, ke. kita bakal share juga ada beberapa nanti paket-paket kita di akhir tahun, di awal tahun atau di menjelang Ramadan. Ada jeda iklannya nak liwat Siap. ya. Baik. Jangan kemana-mana pemirsa, Halo Palembang bakal balik lagi bersama PT Mega Wisata setelah jeda iklan yang berikut ini. Oh balik lagi baru harus cek itu cek Oh, cek Didi itu, karena ya. kalau kita ngingok keindahan tuh harus Masya Allah Umi ya. Betul. Iya harus inget-inget akhirat dunia terus. Iya, dan mungkin untuk pemirsa Halo Palembang pagi ini tema kita adalah berangkat umroh Betul. dan haji sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah bersama PT Sriwijaya Mega Wisata. Ada Buya Henry dan juga Umi Salwati. Betul, Ya. Buya tadi kita ngomongin soal paket dan juga Umi ya. Paket-paketnya tuh ngapa Umi beda-beda. Terus juga kalau misalnya tambah kamar tuh beda lagi Iya. kayak itu cek Didi. Mungkin ini yang belum pernah umroh biar tidak kaget. Memang semua tur travel umroh haji kan memang seperti itu. Iya. Boleh kita jelaskan Umi? Boleh. Jadi kalau di PT Sriwijaya Mega Wisata itu kita memang inginnya supaya jamaah nih jangan lari lagi ke yang lain. Nah bintang 3 kita siapin, bintang 4 kita siapin, bintang 5 pun kita adoin. Nah biasanya dalam 1 bulan kita lakukan itu 2 kali keberangkatan. Dimana misalnya Anemo masih banyak, maunya bintang 3. Jadi tanggal 16 November, kemudian lagi kita buat lagi di Januari, Februari, itu bintang 3-nya itu dengan fasilitas yang insya Allah tidak mengecewakan, walaupun speknya bintang 3. Jadi hotelnya pun masih serasa bintang 4. Nah jadi untuk yang bintang, cuman jaraknya memang agak jauh sedikit, terutama yang di Mekah. Tapi kalau yang di Madinah insya Allah di posisi 200 meter tuh masih tetap santai lah, tetap nyaman. Nah itu untuk yang spek bintang 3. Nah kalau untuk perbedaan kamar antara bintang 3, bintang 4, bintang 5, kalau misalnya dia nambah jadinya bertiga, itu cukup membayar di, kalau yang bintang 3 itu 1,8 satu orangnya. Tapi kalau dia mau sekamar berdua itu 2,5. Itu kalau bintang 3 dan bintang 4. Tapi kalau dia bintang 5, jadi nambah sekamarnya bertiga itu 2,5. Nah, sedangkan dia kalau bintang 5 yang mau sekamar berdua itu nambahnya 3,5. Nah, semua itu yang membedakan adalah spek bintangnya saja, di mana jarak semakin banyak bintangnya semakin dekat. Betul, jangan bintang 7 Umi. Puyer itu. Puyer itu. Iya. Tapi jangan lupa bawa obat juga jadi di sana puyer biar tidak pening. Iya, benar. Iya, nah terus membedakan juga Mega itu banyak loh yang jual bintang 5. Banyak, tapi masih jauh.
hotelnya memang banyak, ada bintang 5, sebelumnya bintang 5 ya nggak salah orang mau jual, tapi hotelnya jauh. Jadi kalau teman-teman yang ingin umroh baru terutama, dia bintang 5 tapi kok murah, cek dengan seksama, karena bintang 5 pun masih banyak yang jaraknya jauh. Betul. Nah kalau kita Mega, karena udah kepalang bintang 5, kita nggak pakai jauh lagi, udah deket, keluar turun pelataran Masjidil Haram. Masya Allah, Atau- karena juga Iya. banyak Umi di TikTok juga umroh, nggak taunya di rumah warga, Cak itu. Iya, kasus-kasus seperti itu, Umi. Kasus-kasus. Ya biasa itu tidak tidak menggandeng biro perjalanan ya. Kadang sekarang juga lagi trennya backpacker, Oke. tapi pemerintah Indonesia kita harus mengikuti regulasinya bahwa untuk backpacker itu, apalagi mereka mengumpulkan jamaah, itu sudah tidak boleh karena melanggar aturan Kementerian Agama, di mana dilarang sebuah komunitas itu mengumpulkan jamaah dan bertindak sebagai PPIU. Oke. Dan itu juga dikenakan salah satu pasal sanksi, bisa didenda sampai 6 miliar bila itu terjadi. Karena apa? Masyarakat yang menggunakan biro perjalanan yang berizin resmi itu kan terdata, terlaporkan di Kementerian Agama dan di kedutaan juga kedetek. Iya. Tapi yang mereka tidak menggunakan itu akan bermasalah saat seandainya terjadi sesuatu dengan mereka, misal saat mereka sakit, itu muasasah tidak akan menghandle. Betul. Dan PPIU juga tidak akan bisa menghandle karena kita tidak digunakan. Begitu juga Kementerian Agama. Iya. Apalagi misalnya terjadi sampai meninggal di sana. Nah, itu sulit sekali untuk pengurusannya. Termasuk Kementerian Agama juga tidak akan secepat itu dengan mudah ya, karena dia tidak mengikuti regulasi yang berasal dari Indonesia dulu. Betul. Nah, kalau sebaik-baiknya ya memang tetap menggandeng biro perjalanan. Kalau masalah harga kan bisa, kalau mampunya bintang 3 monggo bintang 3. Betul. Mampunya bintang 4 monggo. Mampunya pun bintang 5 silahkan. Iya, jadi Tergantung sebenarnya ya. iya, jangan diri kita dibingkai dengan kebutuhan kita sendiri gitu loh. Kalau memang mau cari yang murah ya sesuaikan saja, tapi yang paling penting mencari yang aman dan juga kepastian Oke. bahwa kita sebagai warga negara, sebagai jamaah mendapatkan hak sesuai yang kita beli. Gitu. Betul. Nah, aku ke Buya dulu. Buya, kalau di umroh ataupun di haji, kalau kita lihat ini berdasarkan panggilan dari Allah Subhanahu Wa Taala ini, yang kita kesibukan bisnis, uang ada ataupun juga ya dari orang yang mampu, tapi kok nggak pernah berangkat umroh ya, ataupun juga nggak haji gitu. Nah, ini berdasarkan panggilan, itu maksudnya seperti apa nih, Buya? Ya, jadi memang ibadah umroh ataupun haji ini ibadah panggilan. Ya, jadi tidak semua orang ya dalam kategori mampu, ya, secara finansial, secara waktu itu bisa melaksanakan ibadah ini. Maka setiap manasik selalu saya bilang, Bapak Ibu sangat beruntung. Ya. Ya, karena Bapak Ibu yang terpanggil oleh Allah dan Bapak Ibu diberikan Allah kesempatan waktu untuk memenuhi panggilan itu. Tidak semua orang bisa. Nah, inilah kalimat labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Bahwa ibadah ini bukan berdasarkan oleh uang kita, oleh jabatan kita, oleh kemampuan kita, tapi semata karena panggilan Allah. Maka pertanyaan Didi tadi, ngapa wong yang ada duit tapi sebenarnya ada waktu dia tidak bisa? Ya karena malah Allah gerakkan di hatinya. Jangan nyinggung kami nih, Buya. Iya, nggak berangkat ini, Buya. Nggak berangkat kami Sama nih. Mega Wisata kan Alhamdulillah. Iya, Masya Allah, Masya Allah. Kita nih, Buya, insya Allah duit banyak, utang kate umroh terus. Alhamdulillah. Untung kata itu ya. kata yang paling penting tuh. Iya, lanjut, Jadi, Buya. kalau pengalaman kami, ya, pengalaman jemaah Mega Wisata juga yang sudah balik umroh, akhirnya ketika mereka sudah berangkat dan memenuhi panggilan itu timbul lagi keinginan itu. Iya. Sampai ada yang ngomong, aku tidak mau ke negara lain. Aku kalau ada duit, nak umroh atau nak haji itulah. Iya. Inilah yang dikasih Allah. Maka ciri umroh yang mabrur itu, ini ciri umroh yang mabrur ya. Baliknya dia berubah. Dari yang sebelumnya dia ada di level yang masih bolong-bolong, Betul. baliknya dia berubah. Dari tidak rajin sholat, jadi rajin sholat. Betul. Tambah ibadahnya,
itu ya. Jadi Lebih- dia lebih lebih mendekatkan tawadu. diri lagi pada Allah. Betul. Karena itu tadi, dia termasuk orang yang beruntung dipanggil Allah untuk beribadah ini. Jadi manfaatkanlah waktu, 9 hari, 12 hari. 12 hari, 16 hari, manfaatkan nian waktu di sana. Aku kaget nak nyingok Buya. Ah. Balik dari umroh di Altiara. Iya, insya Aku Allah. lihat Langsung nih, An. iya nganu rambut hitam langsung. Pokoknya kayak kalau wong majid nak bo bedok kola standby di pojok sejadah. Iya. Dan nunda-nunda waktu Nah, lagi. Iya, itu ada amin, sunnahnya amin, lagi, amin. bahwa Iya. seorang wanita itu sholatnya, sebaik-baik sholat wanita itu adalah di Rumah. dalam rumahnya. Betul. Ya, jadi di sana, tapi di sana tidak apa-apa karena mumpung Iya. lagi di sana. Kalau di sini misalnya, yang jelas lakinya harus disuruh sholat. Masya Allah, nah iya itu Bu ya. Papi, abi ke masjid waktu subuh. Usir lah dari rumah, pergi ke masjid. Subuh ke masjid. Karena laki-laki itu wajibnya ke masjid sholat. Memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid. Ya, nah, jadi mudah-mudahan dengan umroh ya bersama PTC Mega Wisata, nilai-nilai ini didapat oleh jemaah. Mm-mm. Oh ini loh, yang sebelumnya cuma ngembek wudhu asal cepuk selesai. Betul. Sekarang dengan Mega Wisata dididik ketika manasik diajari ngembek wudhu. Oh, jadi Yang benar ngembek ya. wudhu. Iya. Karena ada kan tidak sesuai sunnah cak itu. Iya. Baru manasik tadi. Oh, iya. Pantesan cak kuburan baru. Bau Ka'bah dong Mas. Iya, Bu. Iya. Oke. Tapi ini Buya kalau ngomongin soal lagi di Mekah itu ada mutoib ya? Kalau Ya, ngomongin- Mutoib namanya. Mutoib Nah, ngomongnya. jadi Mutoib, alhamdulillah Mega Wisata selalu setiap keberangkatan selain dari tim kita yang di sini berangkat, tim Ustadz juga berangkat, di sana juga kita siap ke Mutoib. Oh berarti ada berapa ikut Buya? Iya, jadi Satu Mutoib bus itu tuh tidak ada bisa 3 sembarangan orang. yang kita siap ke. Jadi Mutoibnya memang mumpuni dalam ilmu karena siap dia dengan pertanyaan. Iya. Karena dia akan bertanggung jawab ke. Contoh misalnya, Ustadz, aku nih nak sholat duha, padahal belum waktu duha misalnya kan. Oh jangan Pak, ini belum waktu duha, kaget sebentar lagi. Nah, karena kan bedaan waktu dengan Indonesia kan. Nah, ada waktu suruk namanya itu. Nah Iya. kalau suruk itu ya sholat duha di awal itu kalau di Indonesia kita dapat pahala umroh. Betul. Kalau kita lakukan di sini, maka di sana lagi kita lakukan juga di sana. Nah, di Masjid Kuba, ya kan kita dapat pahala umroh. Itu kayak Betul. Mutoib yang akan nginget gitu, sunah-sunahnya apa. Betul. Nah, kalau- Kalau ngomongin soal waktu yang tepat ini, Buya, kita nak umroh bersama Mega Wisata. Jadi kira-kira kapan nih yang sebenarnya memang semua waktu baik, tapi yang lebih bagusnya itu pas kapan lah Buya enaknya umroh ini? Ya sebenarnya paket Mega Wisata ini bagus galoh. Ya. Ya tergantung daripada kesiapan jemaahnya, waktu kejemaahnya kapan dia nak berangkat. Yang jelas waktunya ketika Mega Wisata berangkat di hari Kamis, kita sudah dapat Jumat di Madinah, itu juga bagus waktunya. Oke. Nah, terus dapat juga kita sholat di Masjid Kuba itu pada hari Sabtu. Ya. Dan itu sesuai sunnah Rasulullah, karena Rasulullah setiap hari Sabtu Iya, ke Masjid soal di Kuba. Masjid Kuba. Nah, inilah belum pernah kan kelebihannya. ke sana? Belum. Tapi bentar lagi Cak Didi. Bersama Mega Wisata. Tapi memang bener nian pemirsa yang ada di rumah kita kalau misalnya nak berangkat ke mana-mana pasti carinya Mega Wisata ya itu Betul. apalagi untuk Insya Allah. umroh. Hati-hati nih lagi tebudi takutnya. Oke, lanjut, Bu, ya. Lanjut Bu ya. Nah, jadi balik tadi yang Umi ngomong, dalam beribadah ini kalau bisa sesuaikan dengan kemampuan kita. Kalau kita memang bisa dapat yang nyaman di bintang 5, belilah yang nyaman. Ya kalau memang mampu di bintang 3, belilah mampu di bintang 3. Yang jelas setiap apapun yang kita belanjakan di jalan Allah, itu akan Allah ganti berlipat. Asal kuncinya sih kok ikhlas. Ya. Nah, terus kita beribadah dengan benar sampai di balik lagi kita dapat umroh yang mabrur atau haji yang mabrur, masya Allah, jaminannya memang surga. Nah, ini yang harus jemaah pahami. Kalau Iya. soal ibadah kita sudah ada gurunya, soal fasilitas kita sudah ada fasilitasnya. Iya. Jadi ada rego, ada rupo. Ada rupo. Nah, itu ketika kita sesuai ke baik. Baik. Insya Allah jemaah jadilah jemaah yang cerdas. Jangan salah tempat daftarnya. Betul. Perhatikan nih fasilitas yang ada. Ini sesuai arahan Kemenak loh. Iya. Ya, jadi terus fasilitasnya, armada yang berangkat dari tanggal berapa, cek pula perusahaannya. Ya. Ada izin apa tidak. Ini menyangkut masalah kenyamanan. Jangan melok-melok, tahu-tahu udah ada nyaman sampai di sana seperti kata Cek tadi. Iya. Ya di TikTok ya. Ada yang di rumah-rumah warga. Betul. Ah, ini yang Kena kita hindar. tipu. Kena tipu Oke, akhirnya. Umi, ketika kita umroh di Mega Wisata, include di luar include kita apa be Umi itu? Kalau secara garis besar semuanya itu
kita sudah include-kan ya. Hal terkecil misal masalah pakaian, seragam. Iya. Kami kenapa Mega Wisata memberikan seragamnya tuh yang udah langsung pakai. Itu salah satu untuk memudahkan jamaah supaya nggak capek mau jahit lagi. Terus cari bentuknya seperti apa gitu. Betul. Jadi kami bikin pakaian seragamnya itu ya udah yang langsung jadi. Mau size apa aja kita siapkan. Kecuali size-size tertentu yang memang kami mesti order dulu. Misalnya ada 4XL atau apa. Alhamdulillah kami masih bisa menganulir itu dan kami pasti akan minta ke garment untuk siapkan. Tapi ini pun tidak banyak. Jadi hanya beberapa aja, misal dalam satu grup ada 1 atau 2 yang minta size-nya memang agak lebih besar. Kalau visa Umi? Kalau visa sudah include, jadi tinggal bawa uang saku untuk belanja. Itu saja. Kalau yang lain-lain tidak usah. Yang lain-lain sudah semua ya, sudah tidak ada lagi yang kita pungut selama di sana. Tidak ada. Alhamdulillah. Jadi siapkan fisik, terus juga duit tadi tuh waktu bersihkan hati, persiapan untuk umroh tadi ya. Kita lanjut lagi Umi, ada iklannya lewat ini. Iya, boleh. Jadi bukan saya di rumah, jangan kemana-mana, kita bakal lanjut lagi, bakal ngobrol bersama Buya dan juga Umi, tetap di Halo Palembang. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Halo Palembang. Di segmen kita yang ketiga ini dimanfaatkan untuk dengar baik-baik. Apalagi kalau untuk pemirsa Halo Palembang yang belum pernah umroh, yuk kita ajak sama-sama kawan, rekan-rekan kerja, terutama wong tua kita atau keluarga kita bersama-sama menunaikan ibadah umroh di kota suci Mekah, tentunya bersama Mega Wisata. Di mana? Di Jalan Jenderal Sudirman depan Kodam. Pastilah tahu galau. Wong lama pasti tahu. Iya, Umi, ini kan dari tahun 2016 Umi ya buka tur untuk umroh dan juga haji. Ada enggak Umi cerita situasi darurat yaitu jemaah yang ada di Mekah atau Madinah? Kalau untuk cerita darurat Mekah Madinah kayaknya semua happy. Happy. Karena alhamdulillah di arrange dan tim muasasah juga sudah standby karena kita tidak pernah ganti-ganti muasasah. Jadi muasasah kita itu memang muasasah yang memang dari awal kita kontrak dan hampir setiap tahun kita perpanjang kontrak dan kita lampirkan laporan kita di kedutaan Indonesia, kemudian di Kementerian Agama juga itu terdaftar muasasah kita dengan PT Sriwijaya Mega Wisata. Justru sesuatu yang agak mengharukan itu sering terjadinya saat sebelum keberangkatan. Dimana pada waktu itu kami mengalami sama Buya saat kami manasik di asrama haji, datanglah setelah keluar kita makan siang, datanglah bapak-bapak tua nangis terus ngobrol sama Buya, aku mau ikut umroh, ini berangkat tanggal berapa, terus disebutin sama Buya, padahal kita nggak kenal, kita nggak punya appointment sama sekali. Dia datang cuma dia minta, saya ini karena ikut kemarin terus nggak berangkat hingga sekarang, saya tukang sayur, dia bilang gitu kan, saya minta tolong, saya tidak bayar, tapi saya akan bayar saat saya pasti berangkat berada di airport. Oh, cari uang dulu gitu ya? Enggak, duitnya tuh ada, cuma dia nggak mau ketipu lagi. Trauma. Pernah. Iya, ketipu lagi. Pokoknya bapaknya tuh, ya kita nggak punya appointment apa-apa sama bapak tuh, jadi langsung ketemu si Buya. Sampai kantor anak-anak, oke, kita siapin perlengkapan ya Pak, karena kita berangkatnya waktu sebelum COVID atau sebelum COVID ya? Sebelum COVID. Jadi udah kita siapin perlengkapan, ini Pak boleh ini nanti ke kantor Mega, anak-anak sudah siapin, dia belum bayar kita Rp1 pun, karena kita tahu lah rasanya ya. Tapi karena kebetulan memang seat kita masih memungkinkan untuk beliau, ada seatnya untuk beliau. Akhirnya pas hari H baru dia serahkan uangnya ke kita. Pernah ketipu ya? Iya, nah itu saja mungkin beberapa yang cerita-cerita yang seperti itu kami selalu alami lah. Ada juga yang kami bayar sekian ya, nanti sampai di airport baru pasti yakin ini. Ya itu tapi karena mereka punya histori yang kurang begitu mengenakkan dan kami welcome untuk itu. Sering. Kalau di Mekah Madinah itu sebenarnya jemaah mempunyai histori sendiri ya. Yang saya pernah juga bawa wartawan
jadi wartawan, dan dia baru kali itu menyaksikan umat muslim dari seluruh penjuru dunia yang berkumpul ketika panggilan azan, dan ini yang membuat dia terharu. Masya Allah, sampai dia berpikir kenapa nggak dari dulu saya berangkat. Ternyata umat Islam ini besar. Itu seorang wartawan. Jadi banyak hal yang kami alami. Ya kalau kisah-kisah sedih, misal-misal yang mesti di gambaran kita itu umroh itu, bagaimana kalau ada yang sakit, bagaimana kalau ada yang meninggal. Insya Allah tim muasasah kita sudah siap untuk menangani hal-hal tersebut. Alhamdulillah. Selama kami berangkat ini, tim muasasah kami itu memang benar-benar peduli. Ketika ada jemaah yang sakit misalnya, itu langsung reaksinya cepat. Ya. Nah, jadi cepat ditindak dan cepat ditangani. Alhamdulillah jemaah pulang komplit berangkat. Sekian, pulang sekian. Alhamdulillah tidak ada jemaah yang sampai harus tinggal lama misalnya di sana, enggak. Ya, paling 1-2 pernah juga seperti itu. Ada satu kali waktu itu jemaah sakit, iya dari Pertamina, mereka menitipkan jemaah ke kami. Beliau kepala sekolah di salah satu sekolah Pertamina. Beliau sakit yang harusnya jadinya sekitar 20 hari ya. Akhirnya 20 hari harus stay di sana. Di rumah sakit. Cuman ya itu tadi qadarullah, yang selama biasanya kalau yang sakit seorang laki-laki biasanya istri nggak boleh masuk, tapi muasasah kami bisa mendapatkan rumah sakit yang istrinya boleh mendampingi selama di sana. Dan selama di sana pun standby tim kami memantau. Kemudian dari hotel di Madinah, waktu itu dia ambil paket bintang 3. Jadi dikarenakan kondisi fisik juga kami harus hemat energinya, saat dinyatakan oke, bisa keluar, kata tim dokter. Kita naikkan tambah fasilitas buat mereka, naik kereta cepat. Kemudian di Mekah kita upgrade jadi hotel bintang 5. Karena supaya ini ya nyaman, dan mereka merasakan bahwa akhirnya berpikir gini, ya Allah, sakit tapi ternyata nikmatnya luar biasa gitu loh. Jadi waktu pulang pun mereka hanya berdua, itu pun kami maintain, tim airlines juga memantau saat di Jeddah, langsung di take over sama tim airline, diserah terimakan dari tim muasasah kami. Kemudian pada waktu itu masih transit Jakarta, langsung kami jemput pakai man assist dari airline, kami masukkan di lounge. Kemudian di penerbangan selanjutnya man assist nanti mengantar mereka untuk check in. Sampai di sini tim kami sudah menyambut. Jadi alhamdulillah walaupun badan kami tidak di sana, jadi sistem kami yang berjalan. Nah, maaflah kalau tidak ketemu lagi yo. Astagfirullahaladzim. Ketemu di umroh ini, ketemu tahun depan yo. Itu Altiara. Ketemu bulan depan lah. Oke, ini kayaknya Umi yang menjawab. Umi, ketika pengalaman saya umroh dengan Mega Wisata, ada teman-teman saya juga yang umroh ketika itu beda dia berangkat misalnya dia berangkat tanggal 14, dia berangkat tanggal 12. Tapi masih ketemu waktu itu di Madinah. Janjianlah ketemu di pintu 139, pintu berapa itu untuk bersilaturahmi ya. Ketemu kon Palembang kan. Ternyata ngapu kamu nih Cak Lesu ini, aku bilang. Ai Didi katanya, ngapu ada melok Mega Wisata B. Kata ngapu, aku bilang. Yo karena hotelnya jauh nian kami nih. Memang benar-benar jauh Umi. Padahal ketika itu kan kita ada di Madinah. Madinah kan notabene-nya hotelnya sebenarnya lebih flat ya, jalannya dekat, juga dekat. Kan? Paling 200 meter, paling 250 meter. Ternyata ya dari harga dia sama harga kita itu selisihnya sangat ya sedikit. Nah, komennya seperti apa Umi berbicara soal paket ini? Iya, makanya kita jadi calon jamaah itu harus smart ya. Betul. Seperti arahan dari Kementerian Agama bahwa ada 5 pasti. Pasti hotelnya, cek hotelnya. Apalagi zaman sekarang kan hotelnya apa, di brosur tuh sudah harus dia munculkan nama hotelnya. Tidak bisa dia munculkan hanya hotel bintang 3, hotel bintang 4, hotel bintang 5. Jadi dicek hotelnya tuh beneran nih. Apa namanya? Misalnya hotel A. Udah kita googling, kan bisa dicek jaraknya. Kemudian pastikan pesawatnya. Pesawatnya pun bisa kita lihat, dia pakai Garuda. Oke, tanggal berapa? 15. Kita cek nanti di airline, ada nggak reservasi perusahaan ini? Atau kita minta, boleh, itu hak kita sebagai calon jamaah. Mana kode bookingnya? Mana reservasinya? Walaupun nama kita belum masuk, pasti dia udah ngeblok seat dulu.
wajib. Jadi sudah harus siapin seatnya dulu dari hotel, kemudian visanya. Oke, visa itu akan kita dapatkan seandainya kita sudah deposit, kemudian si travel sudah bayar tiket depositnya sama hotel dan semua komponen yang ada di sana, baru masuk visa. Visa itu pun juga nggak seperti dulu ya. Dulu kan alasan banyak orang nggak berangkat karena visanya nggak keluar, kuotanya bisa terbatas. No, itu tidak ada alasan lagi. Visa itu sudah tidak seperti itu. Aplikasi Saudi pun sudah secara transparan via nusuk bisa diambil. Kita sebagai PPU bisa juga tarik seperti. Tapi kalau karena kami mempunyai provider sendiri, jadi itu sudah kita apply, semua sudah kita apply. Ya, semua itu jadi dari Kemenak udah tahu tuh arah-arahnya apa yang harus dilakukan. Nah, kalau sudah 5 pasti umroh itu diikutin oleh calon jamaah, insya Allah apa yang akan didapat di sana tinggal matchingkan dengan brosur yang mereka jual, sudah akan kelihatan. Jadi tidak ada lagi yang tidak ada tanggal berangkat, cuma disebutin bulannya saja. Itu tidak boleh. Kemudian hotel hanya disebutin bintangnya saja, baik Madinah, Mekah, tapi tidak sebutin namanya, itu tidak boleh. Dan harga pun include dan exclude pun sudah harus dijelaskan. Betul. Jadi jemaah yang pinter ya. Jadi harus menjadi smart konsumen, smart jamaah. Dan itu harus notabene-nya memang harus. Betul. Cak Didi bisa umroh bersama Mega Wisata, hotelnya Pullman Zamzam Tower. Pengennya. Jadi sudah muncul dari Sisko Patuh. Kalau ID card-nya nanti Tiara misalnya Didi dapat, itu ada barcode. Oh, di ID card. Iya, itu barcode. Kalau dicek itu akan muncul atas nama Tiara, berangkat pakai ini, pesawatnya ini, jamnya ini, hotelnya ini, itu udah lengkap. Makanya kalau misalnya jamaah yang misalnya sering lupa arah pulang, misalnya teman-teman kayak kita pengelola, hanya satu keyakinan kita, mereka pakai ID card. Nah, saat ID card itu mereka cek, terus dibantu sama yang lain, muasasah akan langsung, oh aman, ada di posisi ini. Oh, makanya cepat ketemu. Iya, jadi kalau umroh kemana-mana tuh ID-nya jangan dilepas. Kalau Syal boleh, Umi? Sebenarnya Syal itu pun memudahkan kami. Kadang kalau misalnya ada 200 jamaah, mungkin kan nggak bisa inget nih nama-namanya. Tapi kalau saya lihat Syalnya, oh ya itu Syalnya Mega Wisata. Betul. Nah itu menjadi salah satu untuk mengenali lah. Gitu. Baik, Umi, waktu kita kayaknya sangat terbatas sekali. Baru ngomongin umroh, baru pergi kita sudah closing. Belum baliknya ini jadi nih. Insya Allah nanti kita akan lebih bahas lagi soal umroh, bahas lagi soal haji plus, haji furoda, dan lain sebagainya bersama Mega Wisata. Boleh himbauannya Buya kepada pemirsa Halo Palembang yang mungkin nak umroh bingung, nak kemana, atau himbauan yang lainnya, silakan Buya. Baiklah, untuk semua warga Palembang, ya, khusus yang ada di wilayah Sumatera bagian selatan, silakan kalau umroh jangan ragu lagi, daftarnya di PT Surya Mega Wisata, yang insya Allah siap dengan paket-paket yang dari bintang 3, bintang 4, bintang 5. Dan khusus di Desember, ya, ini bagus buat yang ingin liburan keluarga, silakan daftar segera. Di bulan Desember ada paket spesial buat keluarga dengan harga yang insya Allah kompetitif lah, insya Allah. Demikian, mudah-mudahan bisa umroh bersama Mega Wisata. Amin. Amin. Umi, boleh tambahnya Umi? Iya. Untuk semua pemirsa Val TV, tidak usah ragu dengan kami. Kami Biro Perjalanan yang insya Allah berizin resmi, terakreditasi, izin umrohnya ada, izin hajinya juga ada, dan juga kami provider pisah. Dan kami juga merupakan salah satu biro perjalanan yang melakukan broker, yang melakukan pencharteran pesawat terbang langsung Palembang Jeddah menggunakan maskapai Lion Air sejak 2016. Jadi insya Allah semua seat yang kami berikan itu semua akan ada tanggalnya yang sudah kami lakukan block seat. Itu saja. Itu saja. Ya. Baik. Sekali lagi terima kasih untuk PT Sriwijaya Mega Wisata, Buya RM Henry Rifai Hamzah selaku Development Manager Wisata Mega Wisata, dan Ibu Salwati Direktur Utama Mega Wisata. Baik. Sebenarnya tidak nak ngomong umroh besi Umi, kita paket ke Jepang, ke Bali, karena ada galo, Thailand, ada galo, ke akhirat. Janganlah. Jadi ini harus banyak dulu amal.
itu dia belum siap. Baik, kalau itu terima kasih pemirsa. Kita sudah 1 jam bersama PT Mega Wisata. Mudah-mudahan ini adalah pencerahan yang sangat baik sekali untuk pemirsa yang tadinya ragu-ragu nak umroh kemana, dengan nyari siapa, turnya. dan tur travelnya yang mana. Yakinkan di Mega Wisata. Kita pamit dulu. Mohon maaf kalau kita ada salah-salah. Aku Didi Valdian. Dan aku Altiara Putri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Palembang Darussalam, Palembang kota kita, terkenal sungai Musinyo, terkenal dengan